izin perkenalkan, nama saya Vanessa Chelsea dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 5 Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan topik pembuatan es putar. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas praktikum kimia yang diberikan oleh Ibu Kristina Nopriani, serta memahami penerapan penurunan titik beku larutan pada pembuatan es putar. Selamat menyaksikan. Untuk membuat es putar, untuk alatnya di sini ada sendok makan, kemudian ada sendok nasi, setelah itu ada mangkok kecil, lalu ada baskom, kemudian yang terakhir adalah kaleng biskuit. Di sini saya menggunakan kaleng bekas coklatos. Kemudian untuk bahannya, yang pertama di sini ada susu cair, yang kedua ada garam, ini garam dapur. Yang ketiga ini toppingnya ada sereal, dan yang terakhir di sini ada es batu. Pertama, letakkan kaleng coklatos ke dalam baskom. Yang kedua, kita masukkan es batu setengah baskom menggunakan sendok nasi. Jika es batunya sudah setengah baskom, kita tuang terlebih dahulu garam di atasnya. Setelah itu, kita masukkan es batu sampai penuh. Jika sudah penuh seperti ini, kita tuang lagi garam di atas es batunya. Jika sudah, hal yang harus kita lakukan adalah putar terlebih dahulu kalengnya selama 2 menit agar kalengnya dingin. Jika kalengnya sudah dingin, kita buka lalu kita masukkan susu cair di dalamnya. Kita masukkan susu cair ke dalam kaleng. Setelah itu kita tutup kalengnya, lalu kita putar selama 15 menit. Oke, jadi ini kita sudah mutar selama 15 menit. Jadi kita buka untuk cek apakah dalamnya sudah mulai membeku atau belum. Jadi ini untuk susunya dia sudah mulai membeku, tapi kita coba putar lagi selama 15 menit. Oke, ini kita ulang, kita putar selama 15 menit. Oke, jadi ini 15 menitnya udah selesai dan sekarang waktunya kita buka. Ini susunya sudah membeku dan sudah jadi es krim. Waktunya kita pindahkan dia ke dalam mangkok. Jujur ini keras banget.
bisa lihat di dalamnya gini, dia keras banget dan susah diambil. Sekarang tinggal kita tambah topping. Ini kita kasih sereal. Tada! Ini es krimnya sudah jadi, dan bagi yang mau bisa dicoba di rumah karena ini buatnya gampang, bahannya juga gampang dicari. Kuncinya adalah kesabaran waktu memutar. Pada percobaan kali ini, kita memanfaatkan sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, itu adalah tekanan osmotik. Dalam percobaan ini, kita fokus kepada penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu terjadi ketika zat terlarut garam ditambahkan ke dalam pelarut murni, air. Dia menyebabkan suhu di mana larutan itu mulai membeku menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Misalnya air murni itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan ketika air murni ditambahkan garam di dalamnya atau zat terlarut itu, maka dia tidak bisa membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tetapi dia akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, yaitu contohnya minus 5 derajat Celcius. Ini berarti titik beku larutan tersebut itu menjadi lebih rendah daripada titik beku air murni. Penurunan titik beku ini terjadi karena partikel garam yang mengganggu proses pembentukan kristal es, sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah agar air itu dapat membeku. Dalam percobaan pembuatan es putar, susu mulai membeku setelah sekitar kurang lebih 30 menit. Hal ini terjadi karena campuran es batu dan garam menciptakan suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Hal ini memungkinkan atau membuat susu di dalam kaleng itu menjadi membeku. Peran garam dalam pembuatan es putar itu sangat penting. Alasannya adalah karena penambahan garam itu menurunkan titik beku campuran es batu, sehingga suhu di lingkungannya menjadi lebih dingin. Tanpa garam, es batu hanya mampu mendinginkan susu pada suhu 0 derajat Celcius, tetapi tidak mampu membekukan susu, sehingga dengan adanya garam, suhu campuran bisa menjadi lebih rendah, sehingga memungkinkan susu itu membeku dan berubah menjadi es krim atau es putar. Nah, penggunaan jumlah es batu dan garam itu juga harus seimbang. Alasannya adalah karena bila penggunaan garam lebih banyak daripada es batu, maka es batu akan lebih cepat meleleh dan pembekuan menjadi kurang efektif. Dari percobaan pembuatan es putar dapat disimpulkan bahwa campuran garam dan air itu dapat menurunkan titik beku suatu larutan sehingga menciptakan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Suhu rendah ini yang membuat susu di dalam kaleng itu membeku dan menjadi es krim dalam waktu tertentu. Garam itu berperan penting dalam proses pembekuan atau dalam mempercepat proses pembekuan dengan menurunkan titik beku. Namun, jumlah garam dan es batu itu harus tetap seimbang agar pembekuan itu menjadi lebih efektif. Jadi, sekian dari video pembuatan es krim dan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.